syumuliannya Islam, ya, sempurnanya Islam, ya, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu ada dalilnya. Bahkan dalil ketika terjadi COVID, kita tidak boleh mendatangi tempat yang tidak boleh masuk ke tempat yang terjadi wabah atau penyakit menular itu, dan kita jangan keluar kalau sedang berada di dalamnya, begitu. Dan itu sudah dilakukan dan dianjurkan oleh syariat Islam, gitu. Jadi semuanya ada jawabannya pada syariat Islam. Ya. Kemudian ada satu kaidah yang penting, ya, terkait dengan itu juga, yaitu kaidah yutahammalu ad-dararul khasu lidaf'i ad-dararil 'am. Ditanggung, dibiarkan, dilaksanakan doror yang khusus untuk atau kemudorotan yang sifatnya pribadi untuk mencegah menyebarnya dan meluasnya doror, gitu. Jadi kita melaksanakan vaksin itu untuk sebetulnya mencegah orang banyak, bukan untuk pribadi kita sendiri, begitu. Ketika kita melaksanakan vaksin itu, hakikatnya kita adalah mencegah orang juga supaya tidak tertular dari kita. Nah, saya kira fatwa tentang kebolehan vaksin ini, ya, itu juga sudah pernah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi. Nah, itu kan sama juga, vaksin juga, ya. Nah, kemudian fatwa nomor 1 tahun 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan. Begitu juga fatwa nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Nah, itulah kira-kira dalil yang digunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam memfatwakan kehalalan vaksin Sinovac. Nah, mungkin yang menjadi kontroversial adalah vaksin AstraZeneca, karena ada dua pendapat maksudnya bukan di kubu MUI, gitu, ya. Kementerian Kesehatan mengatakan tidak ada unsur babinya, tapi LPPOM Majelis Ulama Indonesia Pusat setelah meneliti itu mendapatkan bahwa di dalamnya ada penggunaan unsur babi, begitu. Nah, tapi ya kita tidak perlu cemas juga apakah menjadi haram, gitu, ya. Sementara di ayat kita kan selalu mendengar kalau kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan lapar, kita boleh makan babi, kan begitu. Makan babi yang sampai mengenyangkan, bukan mengenyangkan, membebaskan kita dari kematian saja itu dibolehkan, begitu. Nah, apalagi vaksin yang hanya sedikit, ya kan, hanya sedikit saja dimasukkan, kemudian dalam rangka untuk menolak kemudorotan yang besar, ya, kemudorotan yang subul, yang am, maka itu saya kira oleh sebab itu walaupun dia ada unsur haramnya, maka Majelis Ulama Indonesia Pusat mengatakan vaksin AstraZeneca itu boleh digunakan dengan 5 syarat. Boleh digunakan dengan 5 syarat. Jadi inti daripada atau diktum, ya, fatwa tentang AstraZeneca, ya, itu bahwa vaksin dari produksi AstraZeneca mengandung babi dan hukumnya haram. Itu diktum pertama, ya. Tapi diktum kedua menjelaskan bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca saat ini dibolehkan dengan 5 syarat. Ini harus diperhatikan. Jadi tidak ada debat antara orang yang mengatakan ini haram karena unsur babi, atau yang mengatakan secara totalitas
bahwa ini boleh karena sudah difatwakan oleh MUI. Padahal lihat dulu fatwanya, gitu ya. Nah, ini kita mengedukasi masyarakat Muslim ya untuk mengetahui ya apa syarat-syarat yang ditetapkan oleh MUI dalam penggunaan vaksin yang ini, vaksin produksi AstraZeneca, bukan vaksin Sinovac ya. Nah, yang pertama ya, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau dalam bahasa fikihnya hajat syariah. Dan saya kira ini ada hajat syariah, ada kondisi yang memaksa kita, mendesak kita untuk menghilangkan atau menolak COVID-19 ini. Ini hajat betul, ini seluruh dunia. Bahkan India ya dalam beberapa hari ini ya, ini benar-benar sudah mencapai puncak yang paling tinggi. Dikabarkan sampai 300.000 per hari, ya kan? Bahkan dalam satu minggu itu sampai lebih dari 1 juta. Kalau tidak salah ada sekitar 2.000 kematian. 2.000 kematian. Ini saya bilang kasus COVID-nya ya, sampai 2.000 kematian. Nah, ini kan menjadi keresahan bagi kita. Sehingga saya kira tidak bolehlah menolak vaksin ini lagi gitu ya. Nanti kita akan cerita tentang vaksinasinya. Ini kita masih cerita tentang vaksinnya, kandungan yang ada di dalam vaksin tersebut. Baik, itu syarat yang pertama. Ada darurat syariah, ada kondisi yang mendesak. Yang kedua, ada keterangan dari ahli yang kompeten ya dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko apabila tidak dilakukan vaksinasi ini begitu. Atau tidak memakai vaksin dari produksi AstraZeneca, ya kan? Yang ketiga, ya, tidak ada ketersediaan vaksin kecuali vaksin AstraZeneca ini. Tapi kalau masih ada Sinovac, masih memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, ya, yang sekitar 200 juta ini, saya kira nggak memenuhi ya. Berapa itu jumlah vaksin Sinovac yang tersedia? Oleh sebab itu pemerintah mencari vaksin lain gitu agar tercukupi ya kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Andai kata Sinovac itu mencukupi untuk kebutuhan warga Indonesia, maka saya kira cukup dengan itu dan tidak memakai AstraZeneca gitu. Tapi karena dipastikan tidak mencukupi itu, ya, maka dibolehkan. Syaratnya tidak ada vaksin lain yang halal, gitu. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, ya, bahwa vaksin AstraZeneca sudah memiliki jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. Tapi kalau tidak ada jaminan keamanan, maka tidak boleh digunakan. Itu syarat juga, ya. Kalau tidak ada jaminan keamanan, tidak boleh digunakan vaksin AstraZeneca ini. Dan yang terakhir adalah, ya, bahwa pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin lain. Nggak ada lagi, ya. Kalau tidak ada lagi.